رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa kita bisa kembali diizinkan untuk berjumpa melalui WLC channel ini. Semoga apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir senantiasa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh dan dimasukkan dalam timbangan amal kebaikan kita. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa sebentar lagi kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Tentu di 10 hari terakhir ini kita berusaha untuk bisa lebih menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana kita sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban sebelumnya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan dan maghfirah ini. Dan alhamdulillah Allah betul-betul menjumpakan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Terkhusus di 10 hari terakhir, ma'asyiral muslimin, terkadang beberapa dari kita masih banyak yang terlena. Terkadang dari kita masih belum banyak yang bisa memaksimalkan 10 hari terakhir ini. Padahal ibarat Ramadan ini adalah sebuah pertandingan, maka kita memasuki etape terakhir dari pertandingan kita. Apakah kita akan menjadi orang yang bisa memenangkan pertandingan itu, atau justru menjadi orang yang terkalahkan? Na'udzubillah. Karena di dalam agama kita mengenal prinsip innamal a'malu bi khawatimiha, bahwa amal-amal kita juga akan dilihat bagaimana akhirannya. Apakah kita bisa menyelesaikan bentuk rangkaian ibadah itu dengan baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita bahwa dalam sebuah hadisnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu idza dakhala al-'ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ketika masuk 10 hari terakhir, Rasulullah SAW lebih mengencangkan ikatan sarungnya, yang oleh para ulama dikatakan di sini adalah bentuk kinayah, ungkapan bahwa Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah SAW menghidup-hidupkan malam 10 hari terakhir ini jauh lebih baik dan lebih berkualitas jika dibanding dengan malam-malam di bulan yang lain. Jauh jika dibanding dengan malam-malam sebelumnya atau bahkan di bulan-bulan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi waratil qur'ana tartila. Selain 10 hari terakhir ini, Rasulullah SAW juga menghidup-hidupkan malam dengan sholat, dengan tadarru', dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW ahya lailahu, lebih menggunakan malamnya
untuk qiyam, untuk sholat, dan untuk beribadah yang lain. Begitu pula Rasulullah SAW mengajak istri-istrinya dan keluarganya, wa aiqadha ahlahu, untuk ikut kemudian menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir ini. Ma'asyiral muslimin, dengan apa itu? Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW beliau beriktikaf di 10 hari terakhir. Setelah Rasulullah SAW, maka para istri beliau juga melakukan iktikaf, juga kemudian meneruskan kebiasaan baik yang diajarkan Rasulullah SAW. Begitu pula para sahabat. Ma'asyiral muslimin, iktikaf adalah uzlah muaqqatah, adalah uzlah kita sesaat dari hingar-bingarnya kehidupan dunia. Iktikaf adalah kondisi di mana kita 100% berusaha untuk bisa menjawab apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur, tadabbur, muhasabah, dan itu kita lakukan di 10 hari terakhir sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Memang kemudian para ulama kita menyatakan bahwa iktikaf ini harus dilakukan di dalam masjid. Tetapi prinsip iktikaf yaitu menjauhkan diri dari syawaghilud dunya, menjauhkan diri kita sesaat saja dari hingar-bingar kehidupan dunia, ini harus tetap ada. Bahkan ketika kita berada di rumah, ketika kita tidak bisa menjalankan iktikaf itu di masjid karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Ma'asyiral muslimin, minimal ada 2 hikmah ketika kita berusaha untuk terus menghidupkan malam 10 hari terakhir ini. Di antaranya tentu adalah seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa semua amal kita juga akan dinilai sesuai dengan akhirannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ij'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan hari-hari terbaikku adalah hari di mana aku berjumpa denganmu. Wa khaira umri awakhirahu, dan sebaik-baik umurku adalah akhirannya. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Ma'asyiral muslimin, yang kedua di antara hikmah kita menghidupkan 10 hari terakhir ini dengan lebih memperbanyak beribadah kepada Allah, karena dalam riwayat-riwayat yang lebih kuat dinyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu mari dengan masuknya 10 hari terakhir kita memiliki niatan untuk semakin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga fadilah, keutamaan-keutamaan termasuk di dalamnya keutamaan Lailatul Qadar betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.